Bayangkan seorang ibu yang bertahun-tahun menanti hadirnya buah hati. Air mata, doa, dan pengorbanan telah ia lalui, hingga akhirnya kabar kehamilan datang sebagai cahaya di tengah gelapnya hidup miskin. Namun siapa sangka, di balik doa-doa panjang itu, takdir menghadirkan sesuatu yang tak pernah diduga. Seorang bayi mungil lahir dengan kaki kambing. Tangis bayi itu seakan menjadi jeritan langit, menguji kesabaran seorang ibu, menguji cinta seorang ayah, dan mengguncang hati seluruh desa. Inilah kisah tragis yang akan menguras air mata Anda, kisah tentang cinta seorang ibu yang tak mengenal syarat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan, melapangkan rezeki, dan menguatkan hati Anda semua. Terima kasih, semoga kisah ini menjadi renungan untuk kita semua. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah luas dan hutan bambu, hiduplah sepasang suami istri sederhana bernama Pak Sarman dan Ibu Popon. Mereka bukan orang berada, kehidupan sehari-hari hanya bergantung pada hasil ladang dan upah kecil Pak Sarman sebagai buruh tani. Rumah mereka terbuat dari anyaman bambu dengan atap rumbia yang sudah mulai rapuh. Namun disitulah mereka menaruh harapan, doa, dan cinta yang tidak pernah padam. Selama bertahun-tahun mereka hidup dalam keheningan yang sama. Rumah itu sepi dari suara tangis bayi. Popon, yang sejak muda dikenal sabar dan penyayang, selalu menahan air mata setiap kali melihat tetangganya menggendong anak-anak kecil. Senyum yang ia tunjukkan di wajahnya tak mampu menutupi luka di hatinya. Ia sering berpura-pura sibuk di dapur hanya untuk menghindari pertanyaan orang-orang, "Kapan punya momongan, Popon?" Pertanyaan sederhana itu terasa seperti belati yang menusuk. Pak Sarman pun merasakan hal serupa. Di usia yang semakin menua, ia sering merenung di tepi sawah. Di balik garis wajahnya yang keras, tersimpan kerinduan besar untuk menimang seorang anak. Namun ia memilih diam, tak ingin membuat istrinya semakin sedih. Kadang-kadang, ia hanya menggenggam tangan Popon dengan erat, seolah ingin berkata, "Kita harus tetap kuat, Pon. Tuhan pasti tahu waktu terbaik." Hari-hari mereka dilewati dengan doa panjang. Setiap malam, Popon menyalakan lampu minyak kecil di sudut kamar, lalu berlutut dan menengadahkan tangan. Bibirnya bergetar, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kepercayaan menjadi seorang ibu. Suara doanya lirih namun penuh harap, kadang disertai isak tangis yang hanya bisa didengar oleh dinding bambu yang tipis. Namun, waktu terus berjalan. Tahun berganti tahun, rambut mereka mulai memutih, tetapi tanda-tanda kehamilan tak juga datang. Orang-orang desa mulai berbisik-bisik di belakang mereka. Ada yang bilang Popon mandul, ada pula yang menyebut keluarga itu terkena kutukan leluhur. Gosip itu beredar cepat di warung kopi dan pasar desa. Walau pahit, Popon berusaha menutup telinga. Ia percaya, hanya Allah yang tahu isi hati dan rahasia takdir setiap manusia. Hingga suatu pagi, sebuah cahaya harapan datang. Popon merasa tubuhnya berbeda. Mual yang tak biasa, pusing, dan telat datang bulan. Awalnya ia ragu, takut kecewa lagi. Namun setelah diperiksa bidan desa, kabar itu benar adanya. Popon hamil. Air matanya tumpah, tubuhnya bergetar, ia memeluk suaminya sambil berkata, "Men, Gusti Allah enderek ngabulke doa kulo. Aku hamil, men." Pak Sarman tak mampu berkata-kata. Lelaki yang jarang meneteskan air mata itu menangis di hadapan istrinya. Ia mencium tangan Popon berulang kali, mengucap syukur tanpa henti. Kabar itu pun menyebar ke seluruh desa. Tetangga berdatangan memberi ucapan selamat. Meski ada sebagian yang mencibir dan menganggap mustahil Popon yang sudah berumur bisa melahirkan dengan selamat, mereka tetap berbahagia. Sejak hari itu, kehidupan mereka berubah. Rumah yang dulu sepi kini dipenuhi semangat baru. Popon mulai merajut pakaian bayi sederhana dari kain bekas,
Pak Sarman membuat ayunan bambu seadanya. Mereka hidup dalam kebahagiaan kecil yang tak bisa diukur dengan harta. Setiap hari, Popon berbicara dengan janin di perutnya, seolah-olah bayi itu sudah bisa mendengar. Nak, ibumu wis suwe ngenteni kowe. Nanti lahirlah sehat ya, Le. Ibumu janji bakal sayang kowe saklawase. Malam-malam mereka kini berbeda. Setelah salat, keduanya berdoa bersama, meminta agar bayi lahir sempurna dan sehat. Pak Sarman bahkan menolak tawaran bekerja keluar kota, karena ia ingin selalu dekat, menjaga istrinya. Meski penghasilan semakin pas-pasan, cinta dan harapan membuat mereka kuat. Namun, tanpa mereka sadari, kebahagiaan itu hanyalah awal dari sebuah ujian besar. Sebuah takdir yang tak pernah mereka bayangkan, yang akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Sejak hari pertama Popon dinyatakan hamil, kebahagiaan tak terukur menghiasi hidupnya. Namun kebahagiaan itu tak berjalan mulus. Semakin besar usia kandungan, semakin banyak pula keanehan yang ia rasakan. Setiap pagi, Popon selalu terbangun dengan rasa mual yang berlebihan, jauh lebih berat dibandingkan ibu-ibu lain di desa yang pernah hamil. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan seringkali ia terengah-engah seperti orang kehabisan tenaga. Anehnya, mual itu tak hilang meski sudah melewati bulan-bulan awal kehamilan. Bahkan kadang-kadang ia merasa perutnya bergerak terlalu keras, seolah ada kekuatan aneh yang menendang dari dalam. Malam hari menjadi saat paling mencekam. Popon sering dihantui mimpi-mimpi ganjil. Dalam tidurnya, ia melihat seekor kambing hitam bertanduk, menatapnya dengan mata merah menyala, lalu mengembik tepat di telinganya. Kadang ia bermimpi menggendong bayi mungil, tetapi saat dilihat lebih dekat, kaki bayi itu berubah menjadi kaki kambing yang berbulu kasar. Ia selalu terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, lalu menangis dalam diam. Pak Sarman berusaha menenangkan, meski dalam hatinya juga ada kegelisahan. Wis, Pon, ojo dipikirne sing aneh-aneh. Sing penting kowe jaga kesehatanmu. Iki mung mimpi. Namun kata-kata itu tak cukup menenangkan. Sebab, semakin lama, mimpi-mimpi itu semakin nyata, bahkan Popon kadang mendengar suara kambing mengembik di sekitar rumah mereka. Padahal tidak ada seekor pun kambing milik tetangga yang berkeliaran di malam hari. Desa pun mulai dipenuhi gosip. Ada yang bilang kehamilan Popon adalah titipan makhluk gaib karena usianya sudah terlalu tua. Ada pula yang menyebut ia melanggar pantangan leluhur, konon dulu Popon pernah memotong pohon beringin keramat di dekat sungai tanpa meminta izin. Wajar nek kandungane aneh, bisik seorang ibu di warung. Gosip itu menyebar cepat, membuat Popon merasa semakin terasing. Meski demikian, di balik semua ketakutan itu, Popon tetap berusaha menjaga kandungan dengan penuh kasih sayang. Setiap kali perutnya menendang keras, ia membelainya lembut sambil berkata, "Anakku, apapun kowe, ibumu bakal nampani kowe. Aku ra peduli karo omongan wong." Tangisnya mengalir, bukan karena menyesal, tapi karena takut anak yang ia lahirkan nanti tidak diterima dunia. Hari-hari Popon dipenuhi kontradiksi, antara harapan dan ketakutan. Ada momen ketika ia duduk di beranda rumah, tersenyum membayangkan bayi mungilnya tidur di ayunan bambu buatan Sarman. Namun tak lama kemudian, rasa mual hebat menyerangnya, disertai suara mengembik yang entah nyata atau hanya halusinasi. Ia semakin bingung, apakah ini tanda keajaiban atau kutukan? Bidan desa yang memeriksanya pun heran. Menurut pemeriksaan sederhana, janin terlihat normal, detak jantung bayi kuat. Ora ono sing aneh, Bu Popon. Sing penting panjenengan tetep mangan sing cukup lan ojo mikir sing elek-elek. Tapi Popon tahu ada sesuatu yang berbeda. Naluri seorang ibu membuatnya sadar bahwa janin dalam perutnya bukanlah janin biasa. Pak Sarman yang awalnya penuh semangat pun mulai dilanda resah. Ia tak berani bicara kepada istrinya, tapi di depan kawan-kawan dekatnya ia pernah berucap lirih.
Aku mung pengin anakku lahir sehat, ora peduli opo kahanane. Nanging nek pancen Gusti maringi cobaan, aku kudu kenceng atine. Waktu terus berjalan, perut Popon semakin membesar, dan mimpi-mimpi buruk itu semakin sering datang. Malam-malam sunyi terasa mencekam, seolah seluruh alam bersekongkol menyembunyikan sebuah rahasia besar. Namun meski penuh tanda aneh, kasih sayang Popon kepada bayinya tak pernah pudar. Ia tetap bicara lembut kepada janinnya, menyanyi pelan lagu dolanan Jawa, berharap anak itu mendengar dan merasa dicintai. Di balik doa-doa panjang dan kasih yang ia curahkan, Popon tak pernah tahu bahwa kehamilan ini akan menjadi jalan menuju sebuah tragedi besar, yang kelak membuat seluruh desa meneteskan air mata. Meski rasa sakit dan kejanggalan terus menghantui, Popon tidak pernah berhenti menaruh harapan. Setiap pagi ketika membuka mata, ia selalu menyentuh perutnya, tersenyum di tengah wajah letih. Nak, awakmu iki hadiah paling berharga kanggo ibumu. Sopo wae ngomong opo, aku tetep percaya kowe bakal lahir nggowo kabungahan. Kata-kata itu diucapkannya seperti mantra, penguat hati agar tetap tegar menghadapi hari. Pak Sarman pun ikut larut dalam harapan yang sama. Ia semakin giat bekerja meski upahnya hanya cukup untuk sekadar makan sehari-hari. Sawah yang dulu ia kerjakan terasa lebih ringan, karena dalam benaknya ada bayangan seorang anak kecil berlari di pematang, memanggilnya dengan sebutan, Bapak. Setiap kali memandang matahari terbenam di balik gunung, ia berdoa lirih, Gusti, paringana anakku lahir selamat, ojo nganti kahananane gawe bojoku tambah lara. Mereka mulai menyiapkan perlengkapan seadanya. Popon menjahit baju bayi dari kain bekas yang dikumpulkan tetangga. Walaupun sederhana, ia menjahitnya dengan penuh cinta, membayangkan bayinya kelak tersenyum di dalam balutan baju itu. Di sudut kamar, Pak Sarman membuat ayunan dari bambu tua. Ayunan itu ia amplas dengan hati-hati, lalu ia gantungkan di langit-langit rumah dengan tambang yang kuat. Iki kanggo anakmu, Pon. Biar dheweke turu ayem, katanya, sambil tersenyum walau peluh bercucuran. Nama untuk si jabang bayi pun telah dipersiapkan jauh hari. Jika laki-laki, mereka sepakat menamainya Rahmatullah, agar kelahirannya selalu membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika perempuan, mereka menyiapkan nama Nur Aisyah, cahaya yang akan menerangi rumah mereka. Dengan penuh keyakinan, mereka yakin anak itu akan menjadi penyejuk mata setelah puluhan tahun penantian panjang. Malam-malam Popon berubah menjadi ritual doa penuh air mata. Lampu minyak kecil selalu ia nyalakan, lalu ia duduk di atas tikar butut sambil menengadahkan tangan. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Bibirnya bergetar memohon kepada Allah, Ya Allah, sampun kulo ngentosi dangu. Mugi anak ingkang wonten ing kandungan kulo lahir sehat, sampurna, lan dados cah baguse tiang sepuhipun. Doa itu ia ulangi berkali-kali, hingga lelah membuatnya tertidur di sajadah, dengan perut besar yang berdenyut pelan. Kadang, di sela doa itu, ia merasakan gerakan janinnya yang kuat. Ia tersenyum bahagia, membayangkan anaknya menjawab doa ibunya dari dalam rahim. Kowe krungu tea, nak? Ibumu tansah endonga kanggo kowe. Aja wedi, awakmu bakal dadi cah sing kuat. Begitu ucapnya sambil mengusap perutnya. Tetangga-tetangga baik hati pun sesekali datang membawa makanan. Ada yang membawakan sayur, ada pula yang menghadiahkan kain kecil untuk Popon jahit. Walau masih ada bisik-bisik tentang kutukan, sebagian warga tetap menaruh simpati. Mereka tahu betapa panjang penderitaan pasangan itu menunggu keturunan. Namun, di balik semua doa dan persiapan itu, kegelisahan tetap menghantui. Mimpi-mimpi buruk belum juga berhenti, dan setiap kali Popon menceritakannya kepada suami, wajah Sarman menjadi muram. Namun ia berusaha tetap tersenyum.
Sing penting kowe tetep percaya karo Gusti Allah. Ora ana sing luwih kuat tinimbang pangayomannya. Hari demi hari, kehamilan itu kian mendekati waktu persalinan. Popon semakin rajin membaca doa, bahkan ia meminta bidan desa mengajarkan zikir untuk memperkuat hati. Ia tahu, perjuangan melahirkan di usianya yang tak lagi muda bukan hal mudah. Namun ia tetap yakin, doa dan cinta akan menjadi pelindung bagi dirinya dan anak yang ia kandung. Malam terakhir sebelum kontraksi datang, Popon duduk di depan rumah, menatap bintang di langit. Angin malam menyapu wajahnya, seakan membawa bisikan dari alam. Nak, sebentar lagi kowe bakal lahir. Ojo wedi. Bapak lan ibumu wis siap nampani kowe. Ia menutup matanya, berharap segala keajaiban akan menyertai persalinannya esok hari. Apa yang tidak mereka tahu adalah bahwa doa-doa itu sedang diuji dengan cara yang paling pahit. Cinta, harapan, dan pengorbanan seorang ibu akan segera bertabrakan dengan kenyataan yang jauh dari bayangan. Dan dari situlah tragedi dimulai. Popon masih terbaring lemah di tikar, memeluk erat bayinya. Air matanya jatuh membasahi wajah mungil itu. Ia mencoba mengabaikan kenyataan pahit yang sedang ia peluk. Iki anakku, iki darahku, opo wae kahanane, aku tetap tresna, gumamnya dengan suara bergetar. Namun berbeda dengan sang ibu, reaksi warga desa yang menyaksikan peristiwa itu justru penuh ketakutan. Seorang perempuan tua yang ikut membantu berbisik lirih. Astagfirullah, iki dudu bayi biasa. Iki pertanda Allah. Yang lain mengangguk, wajahnya pucat ketakutan. Bisikan itu menyebar cepat di antara mereka, seperti api kecil yang menyulut keresahan besar. Pak Sarman, yang sejak tadi duduk terpaku, akhirnya berdiri dengan wajah tegang. Ia menatap bayi itu, lalu menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Perasaannya campur aduk. Di satu sisi, itu adalah anak yang selama ini ia nanti dengan penuh doa. Tapi di sisi lain, kaki kambing itu tampak begitu nyata, seperti ejekan takdir terhadap harapan mereka. Bidan desa yang membantu persalinan hanya bisa menghela napas panjang. Ia mencoba menenangkan suasana, wong kabeh, ojo padha rame dhisik. Iki tetep bayi, anak manungsa sing kudu dirumat. Namun suaranya kalah oleh bisikan-bisikan ketakutan yang sudah berubah jadi kecaman. Bayi kutukan. Anakku ora oleh cedhak. Iki bisa nggawa bala. Bojomu kudu ngaku, pon. Kowe pasti gawe perjanjian karo gaib. Kata-kata itu menusuk hati Popon seperti 1000 belati. Ia memeluk bayinya makin erat, tubuhnya bergetar, air matanya bercucuran. Dengan suara serak ia berkata, Gusti Allah sing maringi anak iki marang aku. Ora ono sing salah karo bayi iki, sing salah mung pangrasane manungsa. Tetapi dunia tak semudah doa. Malam itu, kabar bayi berkaki kambing segera menyebar ke seluruh penjuru desa. Esok paginya, rumah Popon dan Sarman dipenuhi tatapan-tatapan sinis. Ada yang datang pura-pura ingin melihat, tetapi pulang sambil mengolok-olok. Anak-anak kecil yang bermain di depan rumah berteriak-teriak, "Bayi wedus! Bayi wedus!" lalu berlari sambil tertawa ketakutan. Pak Sarman yang biasanya keras hati, kini hanya bisa menunduk. Rasa malu, marah, dan sakit hati bercampur jadi satu. Namun setiap kali melihat Popon yang begitu tulus merawat bayinya, ia tak sanggup berbuat apa-apa. Ia tahu, jika ia menolak bayi itu, istrinya akan hancur. Maka ia memilih diam, meski hatinya luka. Bayi itu sendiri, meski kakinya berbeda, tampak sama seperti bayi lain. Ia menangis saat lapar, tertawa kecil saat digelitik, dan tenang ketika digendong ibunya. Setiap kali Popon menyusuinya, ia menatap wajah ibunya dengan mata polos, seakan tidak tahu betapa dunia di luar sana menolaknya. Bagi Popon, setiap tatapan mata anaknya adalah hadiah,
penghapus segala rasa sakit. Namun, tubuh bayi itu tampak lemah. Ia sering rewel, sulit tidur, dan kadang sesak napas. Popon semakin khawatir, tapi ia menolak anggapan orang bahwa anaknya adalah beban kutukan. Baginya, bayi itu adalah malaikat kecil yang dititipkan Tuhan, meski berbeda dari yang lain. Hari-hari berikutnya, kehidupan keluarga kecil itu menjadi semakin berat. Warga desa mulai menjaga jarak. Pasangan itu dihindari di pasar, bahkan ada yang enggan menerima hasil panen Sarman karena dianggap tercemar bala. Sarman terpaksa menahan malu, menjual hasil panennya jauh ke desa lain agar bisa bertahan hidup. Di balik semua itu, Popon tetap teguh. Setiap malam, ia membisikkan doa ke telinga bayinya, sambil mengusap kaki mungil yang menyerupai kambing itu. Nak, aja kuatir. Ibumu ora bakal ninggal kowe. Opo wae sing kedadian, aku bakal anak kanggo kowe. Tangisnya selalu menyertai janji itu, membasahi rambut hitam bayi yang terlelap. Namun jauh di lubuk hatinya, Popon sadar, cinta seorang ibu tak akan cukup untuk melindungi anaknya dari kejamnya dunia. Dan takdir yang sudah menanti di depan semakin jelas, menuntun mereka pada jalan penuh duka yang tak bisa dihindari. Hari-hari setelah kelahiran bayi berkaki kambing itu berubah menjadi ujian yang amat berat bagi keluarga kecil Popon dan Sarman. Jika sebelumnya rumah mereka kerap didatangi tetangga dengan doa dan ucapan selamat, kini yang tersisa hanyalah tatapan sinis, bisik-bisik, bahkan hinaan yang terdengar jelas di telinga. Pagi itu, ketika Popon mencoba keluar rumah sebentar untuk menjemur kain kecil bayinya, ia mendengar anak-anak desa berteriak-teriak sambil menunjuk ke arah rumahnya. Iki omahe bayi wedus. Ati-ati, mengko kowe digondol setan. Teriak mereka disambut tawa. Anak-anak itu berlari sambil menirukan suara kambing, membuat hati Popon terasa diremuk. Ia hanya bisa masuk kembali ke rumah, memeluk bayinya erat-erat, dan menangis dalam diam. Pak Sarman pun tak luput dari hinaan. Saat ia ke pasar untuk menjual singkong hasil ladang, beberapa orang menolak membeli dagangannya. Singkongmu ora suci, Sar. Kowe saiki wong sing digandheng bala, kata seorang pembeli sambil pergi. Wajah Sarman merah padam, ingin marah, tetapi lidahnya keluh. Ia tahu jika ia melawan, gosip hanya akan semakin liar. Dengan langkah berat, ia kembali ke rumah sambil membawa hasil panennya yang tak laku. Di dalam rumah, Popon mencoba menguatkan suaminya. Men, ojo peduli karo omongane wong. Sing penting kowe karo aku tetep nyambut gawe kanggo anak iki. Namun ia tahu, luka di hati suaminya tak bisa hilang hanya dengan kata-kata. Semakin hari, tekanan sosial semakin keras. Ada tokoh desa yang datang dan berkata dengan nada dingin, Popon, Sarman, kowe kudu ngerti. Bayi sing kowe lahirke kui ora lumrah. Iki dudu titipan sing suci. Ojo nganti ngundang celaka kanggo desa iki. Yen perlu, bayi kui dibuang wae. Kata-kata itu menghantam jantung Popon. Ia langsung menangis terseduh, memeluk bayinya. Ora, iki anakku. Opo wae kahanane, aku sing lairke, aku sing ngrasakake larang nganti meh mati. Opo kowe tega nyuruh aku ninggal anakku dewe? Pak Sarman, yang biasanya sabar, akhirnya tak mampu menahan amarah. Ojo semena-mena karo keluargaku. Iki anakku, ora ana sing bisa nyuruh aku ngusir utawa mbuang dheweke, teriaknya. Namun teriakannya hanya dianggap angin lalu. Bagi sebagian warga, bayi itu tetap dianggap pembawa kutukan. Hari-hari selanjutnya, keluarga itu makin terisolasi. Tak ada lagi yang mau membantu. Bahkan bidan desa pun mulai menjaga jarak, meski hatinya sebenarnya iba. Semua bantuan logistik berhenti. Mereka harus bertahan dengan apa adanya,
Seringkali hanya makan nasi aking dan sayur seadanya. Bayi kecil itu sendiri semakin rewel. Tubuhnya ringkih, sering menangis berjam-jam, seolah merasakan tekanan yang dialami orang tuanya. Popon berusaha menyusuinya meski tubuhnya semakin lemah. Ia mulai pucat, matanya cekung, karena jarang tidur dan sering lupa makan demi memastikan anaknya tetap hidup. Namun, di balik penderitaan itu, cinta Popon justru semakin besar. Setiap kali mendengar bisikan orang yang menyuruhnya meninggalkan bayinya, ia semakin yakin bahwa bayi itu adalah amanah yang harus ia jaga. Nak, sak jagade nolak awakmu, ibumu ora bakal ninggal kowe, katanya sambil mengusap wajah mungil anaknya. Pak Sarman pun akhirnya hanya bisa pasrah. Ia sadar, ia tak sanggup melawan seluruh desa. Namun ia berjanji dalam hati, tak peduli seberapa berat beban yang harus ia pikul, ia akan tetap mendampingi istrinya menjaga anak mereka. Iki ujian sing kudu tak terima. Yen iki kutukan, biar aku sing nandang, ojo bojokulan anakku, bisiknya dalam doa. Konflik semakin tajam ketika suatu malam beberapa pemuda desa datang mengetuk rumah mereka. Dengan wajah penuh kebencian, mereka berteriak, "Sarman! Popon! Yen kowe tetep ngopeni bayi kui, kowe ora iso urip tenang neng kene. Desa iki ora butuh bayi gaib." Suasana menjadi panas, teriakan mereka bercampur dengan suara hujan deras di luar. Popon ketakutan, tubuhnya gemetar sambil memeluk bayinya. Pak Sarman maju, berdiri di depan pintu, menahan mereka dengan tubuhnya. "Mundur! Opo kowe kabeh wis ilang ati nurani? Iki bayi, dudu lelakon gaib. Yen pancen bayi iki salah, biar Gusti sing mutuske, dudu kowe." Setelah perdebatan panjang, para pemuda akhirnya pergi, tapi dengan ancaman bahwa mereka akan kembali jika bayi itu tetap dipelihara. Malam itu, Popon menangis tanpa henti. Ia merasa terjepit antara cinta seorang ibu dan tekanan dunia luar. Namun satu hal pasti, ia tak akan pernah melepaskan anaknya, meski harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Hari-hari berlalu dengan penuh penderitaan bagi Popon. Sejak kelahiran bayinya yang berkaki kambing itu, hidupnya berubah drastis. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung seolah tak pernah mengenal tidur. Bayinya yang mungil sering menangis tanpa henti, seakan merasakan luka batin ibunya. Tangisan itu bukan sekadar suara seorang bayi, melainkan jeritan yang menusuk hati Popon setiap malam. Popon mencoba bertahan. Ia menyusui bayinya meski tubuhnya lemah dan payudaranya tak lagi menghasilkan banyak susu. Ia rela menahan lapar agar sisa makanan bisa dimakan suaminya, supaya Sarman tetap kuat bekerja. Namun karena pengucilan warga desa, Sarman pun jarang mendapat pembeli hasil ladangnya. Akibatnya, makanan di rumah mereka semakin menipis. Di tengah kelaparan itu, Popon sering menatap wajah bayinya sambil berbisik, "Nak, ojo nangis, sabar ya. Ibu bakal enjak kowe nganti kapan wae." Kadang ia berusaha meninabobokan bayinya dengan lagu Jawa kuno yang biasa dinyanyikan ibunya dulu, meski suaranya bergetar menahan tangis. Tekanan batin makin parah. Setiap kali ia keluar rumah, selalu ada bisik-bisik menusuk telinganya. "Iku ibune bayi setan," kata orang-orang. Bahkan ada yang sengaja menaruh kotoran hewan di depan pintunya sebagai tanda penghinaan. Popon hanya bisa menunduk, menahan air mata, dan kembali memeluk anaknya lebih erat. Suatu sore, tubuh Popon mendadak menggigil. Ia jatuh pingsan saat sedang menimang bayinya. Sarman yang baru pulang dari ladang terkejut melihat istrinya tergeletak lemah. Dengan panik, ia membaringkan Popon di dipan bambu, mencoba membangunkannya. "Popon, ayo tangi, jangan tinggalke aku karo bayi iki," jeritnya. Setelah beberapa saat, Popon sadar.
Tubuhnya lemah, napasnya tersengal. Ia menatap wajah suaminya dengan senyum tipis. Men, aku ora opo-opo. Aku mung kesel, katanya lirih. Namun Sarman tahu, istrinya sebenarnya sakit. Kelelahan, kurang makan, dan tekanan batin membuat tubuh Popon semakin rapuh. Malam hari menjadi saat paling berat. Tangisan bayi terus terdengar, sementara Popon berjuang keras menenangkannya. Kadang ia merasa seperti sendirian melawan dunia. Dalam doa lirihnya, ia berkata, Gusti Allah, yen pancen iki ujian kanggo aku, paringi aku kekuatan. Ojo nganti aku ninggal anakku iki tanpa perlindungan. Namun doa itu sering diiringi tangisan panjang. Popon merasa semakin terpojok. Warga tak lagi peduli, bahkan ada yang terang-terangan berkata, yen Popon ora gelem ninggal bayi kui, ora usah melu urip neng desa iki. Ancaman itu membuatnya semakin tertekan, tetapi juga semakin keras hatinya untuk tetap menjaga bayinya. Tubuh Popon semakin hari semakin kurus. Tulang pipinya menonjol, rambutnya rontok, dan kulitnya kusam. Ia sering jatuh sakit, namun tak pernah mau berhenti merawat bayinya. Ia berkata pada Sarman, Men, nek aku mati, janji ojo nganti ninggal bayi iki. Opo wae sing kedadian, tetep jaga dheweke. Sarman hanya bisa menunduk, menahan air mata. Ia tahu, istrinya sedang menuju jurang penderitaan yang lebih dalam. Namun ia juga tahu, tak ada yang bisa memisahkan Popon dari anaknya. Cinta seorang ibu telah mengikat mereka dengan rantai yang lebih kuat dari segalanya. Dalam kesunyian malam, Popon sering menatap bayinya lama sekali. Ia mengelus kaki kecil bayinya yang menyerupai kambing itu, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan kasih sayang. Nak, kowe mungkin ora kaya bayi liyane, tapi kanggo ibu, kowe tetep sing paling ayu. Kowe anugerah, dudu kutukan. Penderitaan Popon seakan tak ada ujung. Tubuhnya semakin ringkih, jiwanya semakin lelah, namun cinta pada anaknya tetap membara. Ia rela menanggung hinaan, rasa lapar, dan sakit, hanya demi bisa melihat bayinya tetap bernapas di pelukannya. Namun semua orang tahu, sebuah badai besar sedang menanti. Dan bagi Popon, badai itu bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari tubuhnya yang kian hari kian melemah. Desa yang dulu penuh dengan bisik-bisik kebencian kini mendadak sunyi setelah kabar duka menyebar. Popon telah tiada. Kabar itu menyambar hati warga layaknya petir di siang bolong. Banyak dari mereka yang selama ini mencibir, menghinakan, bahkan melemparkan kata-kata tajam, kini mendadak terdiam. Beberapa orang sampai menutup wajahnya, tak berani menatap ke arah rumah Popon yang kini penuh ratapan. Di rumah kecil itu, Sarman duduk di samping jasad istrinya. Air matanya tak lagi bisa dibendung. Di pelukannya, bayi berkaki kambing itu terisak, seolah mengerti bahwa ibunya sudah pergi untuk selamanya. Tangis bayi itu bagai jeritan panjang yang memantul ke seluruh sudut rumah, membuat bulu kuduk berdiri. Tetangga-tetangga mulai berdatangan. Ada yang mencoba melayat dengan wajah menunduk penuh rasa bersalah. Ada pula yang hanya berdiri jauh, tak berani masuk. Bisikan mulai terdengar, bukan lagi ejekan, melainkan penyesalan. Gusti, Popon kui wong apik, kok awake dewe tega nganti kaya ngono. Seandainya wae kita iso nulungi, mungkin dheweke isi urip saiki. Namun semua itu terlambat. Di depan rumah, seorang dukun tua yang dulu pernah dituduh ikut campur dalam kelahiran bayi itu menangis terseduh. Ia berkata lirih, aku wis ngomong, bayi iki dudu kutukan. Iki mung cobaan. Tapi kowe kabeh milih ora percaya. Warga yang mendengarnya hanya bisa tertunduk, menahan rasa malu bercampur bersalah. Sarman, dengan suara bergetar, berkata di hadapan para pelayat, Popon ora salah. Sing salah awake dewe kabeh, kalebu aku. Aku sing ora cukup kuat enja dheweke, aku sing ora iso ngelindungi saka omongan kowe kabeh.
Popon mati mergo kowe kabeh ninggal dheweke karo rasa sepi. Kata-kata itu menusuk jantung para warga. Banyak yang akhirnya menangis, menyesali apa yang telah mereka perbuat. Ketika jenazah Popon hendak dimandikan, beberapa ibu-ibu yang dulu paling gencar menghina justru berebut ingin membantu. Tangisan mereka pecah, air mata membasahi kain kafan yang menyelimuti tubuh Popon.